Oke, masih di sound rakitan. Nah, di video kali ini saya akan membuat ampli ya. Ampli LM3886. Ini untuk PCB-nya ya. Saya beli PCB yang belum ada komponennya. Karena satu PCB ini mono, jadi saya beli dua ya. Ini untuk LM3886. Untuk komponen yang lain-lain saya juga beli online. Nah, untuk PCB-nya seperti ini sudah bagus ya. Ini pabrikan. Dan untuk jalurnya double layer. Jadi untuk PCB seperti ini, untuk soldernya harus bagus ya, harus benar-benar panas karena supaya timahnya itu matang ya. Dan untuk komponen yang lainnya ya. Untuk komponennya beda toko lagi ini ya. Kebetulan paketnya datang secara bersamaan. Nah, buat teman-teman yang mau bikin ampli ini, di PCB-nya itu sudah tertera ya nilai-nilai komponen. Jadi kalau mau beli komponennya tinggal di zoom saja ya, di PCB-nya itu di zoom, dilihat komponen apa saja yang dibutuhkan ya. Nah, ini untuk IC-nya ya. Ini IC-nya juga beda toko lagi. Untuk IC-nya ini kisaran per piece-nya Rp90.000 ya untuk IC-nya. Nggak tahu ini KW apa yang ori ya. Kalau yang ori menurut saya itu mahal sekali ya. Tapi saya penasaran coba yang di harga Rp90.000 ini ya. Nah, untuk kapasitor input juga saya ganti dengan 2,2 mikro MKP ya. Nah, ini IC-nya seperti ini laser ya modelnya. Kalau dilihat di kamera saya tidak begitu kelihatan ini karena kamera HP jadul ya. Nah, seperti ini tidak kelihatan ya. Ini laser, ini bukan yang model sablon. Tapi angkanya itu modelnya kotak-kotak ya, bukan angka yang bulat gitu. Ini angkanya model agak kotak gitu loh. Pokoknya ini yang harga Rp90.000 ya per piece-nya. Nanti kalau teman-teman penasaran dengan suaranya, kalau sudah saya rakit nanti dites ya. Nah, seperti ini nggak kelihatan, sudah saya zoom juga. Yang penting itu LM3886 di harga Rp90.000 per piece-nya ya. Dan ini akan saya rakit dulu, saya percepat videonya.
Oke, setelah saya solder hasil jadinya seperti ini ya. Untuk kit LM3886, kalau menurut teman-teman di grup Pacebook itu bagus ya ini untuk kitnya ini. Dan untuk boxnya saya gunakan box kecil juga, tapi full aluminium, karena di sini saya tidak akan menggunakan kipas ya, kipas pendingin. Nah, ini untuk panel bagian belakang. Nah, ini untuk konektor DC nya belum saya ganti ya, nanti konektor DC nya saya ganti. Nah, ini untuk panel depannya saya hanya mengandalkan satu knob volume saja dan switch dan indikator lampu ya. Nah, untuk konektor bagian belakang untuk jack DC nya kan simetris ya, saya gunakan ini ya, yang seperti ini. Ini namanya jack GX16 ya, karena 16 itu 16 mili ukurannya. Ada juga yang agak kecil GX12, tapi saya gunakan GX16 ya, supaya ampere yang masuk itu bisa lebih besar. Nah, nanti saya masukkan ke sini dan hasilnya seperti ini ya untuk konektor DC bagian terminal belakangnya. Teman-teman kalau mau beli namanya GX16 ya, di link juga ada ya, di deskripsi saya sertakan linknya juga. Nah, seperti ini ya, alhamdulillah ini muat ya, bisa masuk untuk kit amplinya. Nah, untuk hasil depannya seperti ini. Ini dulu boxnya saya pernah buat untuk ampli kelas A ya, tapi saya lepas dan ini saya ganti dengan ampli LM3886 karena saya penasaran dengan suaranya, katanya suaranya itu bagus ya. Nanti kita buktikan. Nah, ini hampir jadi ya, tinggal kita solder untuk konektor DC nya, lalu kita rapikan. Nah, untuk jack ini belum saya pasang kabel ya, nanti untuk pemasangan kabelnya di skip saja karena ini mudah. Yang penting plus minnya, plus min ground jangan sampai salah gitu aja ya. Ini saya beli dua, saya pasang juga di adaptornya. Ini penampakan setelah dirakit ya untuk ampli dan adaptornya. Amplinya seperti ini ya, mantap sekali, jadinya kecil dan simple. Dan untuk adaptor saya gunakan trafo 3 ampere 25 volt CT. Untuk kapasitor 4x4700 mikro. Dan ini untuk jacknya ya, jack adaptornya. Pemasangan plus minusnya bebas ya, yang penting jangan sampai salah waktu dikoneksikan di amplinya ya, jangan sampai terbalik untuk plus minnya. Dan akan saya ukur untuk tegangan adaptor. Jika saya menggunakan 25 VAC akan menjadi berapa volt DC ya, ini diukur dulu. Ini ya adaptornya. Nah, sekitar 32 volt ya, volt DC ini. volt DC ya, selisih 1 volt tidak masalah sih menurut saya. Oke, langsung saja kita tes ya. Ini saya pasang di sini nih. Nah, jadi tinggal dipasang. Ini nggak bakal bisa terbalik ya karena ada pinnya, tinggal dikencangkan. Nah, seperti ini ya, ketika di on kan oke, langsung menyala. Nanti kita langsung tes untuk hasil suaranya seperti apa ya. Oke, saya pasang-pasang dulu di meja. Dan ini untuk hasil pemasangannya ya, setelah saya rakit di meja. Ini langsung ya, langsung dari handphone tanpa aksesoris apapun ya.
Ini pemasangannya saya langsung saja dari handphone ya. Ini tidak dipakai ya untuk preamp tabungnya itu tidak dipakai. Dan untuk adaptor di sini ya saya sembunyikan di sini supaya lebih rapi. Untuk speaker saya gunakan speaker Kenwood 6 in bekas tape compo. Oke, saya ukur suhunya dulu. Ini setelah 1,5 jam dinyalakan ya, suhunya 38 derajat, cukup hangat ya. Tapi menurut saya ini masih aman di suhu segitu ya. Lagian ini juga siang hari ya saya pengetesan, jadi agak panas ya, tidak masalah. Yang penting boxnya full aluminium ya. Nah, saya tes dulu untuk kanan kiri. Oke, menyala ya kanan kirinya. Ini kanan kirinya sudah pas ya, tepat ya. Langsung saja kita tes. Mohon maaf untuk musiknya tidak bisa musik yang high-res ya, karena pasti terkena copyright. Ya untuk musiknya musik no copyright ya. Ini saya play di genre reggae. Oke, langsung kita play.
Oke, benar-benar di luar dugaan ya, suaranya sangat mantap ya guys. Wow. Oke, sebelum kita review untuk amplinya ini saya cek dulu suhunya ya, cek suhu seperti di zaman COVID. Nah ini suhunya berapa? Tadi pengukurannya di samping ya, bukan di sini. Yang tadi kan 38, ini 40 derajat lah ya, naik 2 derajat. Ketika volume saya arahkan ke jam 11 ya, masih aman. Oke, untuk suaranya itu aduh mantap sekali ya, ini suaranya tebel ya guys, suaranya tebel, jelas, detail ya, ini jos sekali, detail sekali, ini enak ya. Terus sound panggungnya itu juga jelas ya, sound panggungnya sangat jelas, kanan kirinya itu terpisah sangat jelas ya. Pokoknya di semua instrumen, semua frekuensi itu seperti bisa dikeluarkan gitu ya oleh ampli ini. Ini suaranya menurut saya ampli yang paling mantap yang saya buat ya, ini dari ampli-ampli chip ya, ampli-ampli chip ampli, ini ampli yang paling mantap ini. Untuk yang suka bass, ini juga sangat cocok ya untuk teman-teman yang suka bass yang jelas, detail. Ini mantap sekali karena suaranya itu tebel ya, bassnya itu mantap ini. Jadi saya tidak sia-sia ini membuat ampli ini ya. Dan ini langsung saya jadikan ampli monitor untuk PC ya, nanti saya belikan PC untuk ampli monitor, ini mantap sekali ini. Apalagi nanti kalau ditambah dengan aksesoris-aksesoris ya, seperti DAC ataupun preamp ya, tapi yang bagus ya, jangan yang jelek, supaya nanti suara yang dihasilkan juga lebih oke lagi. Sebenarnya pakai ampli ini saja udah oke ya, tidak usah banyak embel-embel equalizer, preamp dan lain-lain, ini sudah oke, ini mantap, ini perlu ditiru ya ini teman-teman, buat teman-teman yang mau bikin ampli kamar yang apa namanya, yang dayanya tidak usah terlalu besar tapi suaranya itu jelas ya, ini nih ampli LM3886. Oke, itu saja ya mungkin dari saya untuk review kit ampli LM3886 ini. Jangan lupa untuk teman-teman like dan subscribe-nya. Terima kasih.